Jadi ini strategi implementasi SIMK, Sistem Informasi Manajemen Kearsipan di lembaga kearsipan. Nah, jadi sebenarnya proses manajemen sistem informasi manajemen kearsipan itu sama persis kalau kita melihat live cycle of record atau sistem informasi yang lainnya. Jadi dimulai dari capture, kemudian proses, kemudian generate, dan yang keempat itu storage, retrieve, dan yang terakhir transmit. Nah, mari kita coba lihat satu persatu. Nah, di dalam konteks ini proses manajemen SIMK ini yang pertama yaitu capture. Capture ini satu proses menyusun record yang lebih terperinci. Record dalam konteks ini arsip ya, yang lebih terperinci, maksudnya harus ada deskripsinya. Nah, di dalam konteks arsip digital ini yaitu metadatanya itu harus dibuat rinci mungkin untuk menggambarkan arsip itu seperti apa di dalam konteks capture. Nah, setelah itu ada langkah yang kedua di dalam proses manajemen SIMK ini yaitu yang disebut proses. Jadi proses ini ada beberapa hal ya, aplikasi atau sistem itu bisa memproses ya dalam konteks mengubah, menganalisa arsip tadi, menghitung dan seterusnya, dan mengumpulkan semua bentuk data atau informasi atau record itu ya, mulai dari mengolah data, kemudian mengolah informasinya, mengolah kata-katanya, mengolah gambar, mengolah suara. Jadi di dalam proses ini ya, dalam konteks aplikasi ini itu mempunyai kemampuan ya memproses apa saja ya, baik itu data, informasi, gambar, dan suara. Nah, kemudian tahap yang ketiga di dalam proses manajemen SIMK ini yaitu generate, yaitu suatu proses mengorganisir informasi ya, atau mengorganisir record arsip ya dalam bentuk yang bermanfaat. Artinya dia bisa digunakan, bisa ditampilkan, dan bisa digunakan oleh semua user. Nah, informasi itu bisa bermacam-macam ya, atau arsip itu bisa bermacam-macam, misalnya sound recording itu bunyi, teks, angka, dan termasuk juga gambar visual itu bisa di-generate, bisa diproses, bisa diorganisir di dalam aplikasi yang digunakan itu. Nah, yang keempat yaitu yang disebut storage and retrieval. Nah, storage ini adalah proses di mana mesin atau komputer itu membuat informasi, menyimpan, dan kemudian informasi itu bisa digunakan. Nah, sementara retrieval ini adalah proses menemukan kembali data atau informasi, atau dalam konteks ini record, arsip ya, yang sudah dibuat itu atau yang sudah disalin, dan kemudian bisa diolah lagi untuk berbagai keperluan ini ya. Nah, yang terakhir yang disebut transmit. Nah, transmit ini proses komputer ya, dengan aplikasi yang digunakan itu aplikasi SIMK ya, karena aplikasi ini banyak ya, ada Sri Kandi, ada Dursosono, Arjuno, macam-macam ya, seperti itu. Nah, komputer yang sudah ditanamkan satu aplikasi tertentu itu bisa mendistribusikan record atau arsip ke berbagai komputer lainnya melalui jaringan ini. Nah, transmit untuk bagian ini di dalam konteks ilmu kearsipan, di dalam konteks aplikasi atau implementasi SIMK di lembaga kearsipan adalah melayani pengguna, user. Jadi user bisa mencari record arsip-arsip yang ada di lembaga kearsipan yang sudah disimpan di dalam satu database dengan aplikasi tertentu ya, gitu. Jadi ini proses manajemennya, jadi mulai dari capture, proses, generate, storage and retrieval sampai dengan transmit
ini ya. Ini pemahaman awal dari konteks aplikasi atau implementasi satu aplikasi tertentu ya, dalam konteks ini aplikasi kearsipan atau sistem informasi manajemen kearsipan di dalam lembaga kearsipan. Itu prosesnya seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di dalam ini penggunaan aplikasi ya, dalam konteks ini saya sebut sistem informasi manajemen kearsipan ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa di dalam ini mendukung fungsi kearsipan ya, seperti pendeskripsian, pencarian informasi, sampai yang terakhir, tujuan terakhir yaitu memberikan layanan arsip kepada publik. Nah, di dalam gambar ini terlihat bahwa kalau aplikasi atau SIMK itu atau sistem informasi manajemen kearsipan itu digunakan secara pribadi di rumah atau untuk keperluan sendiri, itu tidak diperlukan. Artinya penggunaan pribadi itu tidak diperlukan ya. Maksud saya penggunaan pribadi SIMK ini itu tidak diperlukan. Karena apa? Karena mubazir ya, dalam konteks ini satu aplikasi yang luar biasa hanya digunakan untuk pribadi ya, itu tidak diperlukan. Nah, SIMK ini sangat powerful, sangat berguna sekali jika diterapkan di lembaga kearsipan ya, atau lembaga-lembaga yang lain yang bergerak di bidang layanan informasi. Nah, mengapa itu sangat diperlukan? Karena di sana ada ini kasanah arsipnya itu sangat banyak, sehingga memudahkan user di dalam mengakses arsip yang dibutuhkan. Dan dalam konteks ini maka untuk tadi ya, prinsip manajemen kan efisiensi, efektivitas, maka dengan penggunaan SIMK dengan aplikasi tertentu itu sangat mendukung di dalam memberikan layanan kepada publik ini ya. Ini konteksnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini, jadi di dalam penerapan SIMK ya, dengan menggunakan aplikasi apapun ya, tadi sudah saya sebut Sri Kandi, Werkudara, macam-macam itu ya, itu perlu sebuah strategi. Jadi penerapan SIMK itu bukan karena dorongan proyek, tetapi memerlukan sebuah strategi sehingga penerapan SIMK itu sangat berguna ya, berguna tidak hanya bagi instansinya tapi juga berguna bagi publik, user yang memerlukan arsip yang dia butuhkan. Nah, saya melihat banyak sekali lembaga kearsipan yang gagal di dalam konteks ini. Jadi mengapa gagal? Karena tidak dimulai dari satu riset atau evaluasi awal penerapan SIMK ini di lembaga yang bersangkutan, sehingga gagal ya. Banyak sekali aplikasi yang gagal karena tuntutan tadi ya. Jadi semacam tuntutan proyek. Jadi aplikasi ini harus selesai tahun ini tanpa melibatkan banyak ahli untuk melakukan riset awal ya, sehingga hanya mengandalkan pada ini ya, ahli teknologi informasi untuk membuat satu aplikasi saja, dan setelah diterapkan akhirnya gagal. Nah, banyak contoh ya, misalnya arsip masuk desa, aplikasi arsip masuk desa itu karena karakter desa di Indonesia itu berbeda-beda ya. Jadi desa di Irian dengan desa di Sulawesi, desa di Jawa itu karakternya berbeda. Makanya diperlukan riset supaya aplikasi itu bisa diterapkan secara masif di banyak desa dan tidak mengalami kegagalan ya, seperti aplikasi arsip masuk desa itu ya. Oke. Nah, bagaimana strategi yang dibutuhkan? Yaitu pertama, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, nanti sebelum kita melakukan
evaluasi awal sampai dan nanti dengan cara mengevaluasi akhir. Nah, pertama, mengapa perlu SIM? Apakah lembaga yang bersangkutan itu perlu SIM kah enggak sih sebenarnya? Nah, kemudian siapa yang membutuhkan? Nah, kalau yang pertama misalnya lembaga kearsipan perlu merancang satu aplikasi atau sistem apapun namanya di dalam konteks SIMK ini. Kalau perlu kemudian dipertanyakan lebih lanjut, siapa yang membutuhkan atau adakah yang membutuhkan SIMK itu. Nah, kalau memang sangat dibutuhkan, untuk apa SIMK itu diterapkan? Misalnya untuk tadi ya efisiensi layanan atau apapun. Nah, kalau itu sudah terjawab, nah baru kita masuk ke bagaimana strategi meningkatkan sumber daya manusia pendukungnya. Apakah kita punya SDM enggak di dalam konteks ketika SIMK ini diterapkan di satu lembaga? Ya, jangan-jangan hanya 1-2 orang yang diberi label ahli IT saja, ya itu. Nah, ini kemudian yang berikutnya kita masuk ke strateginya ini. Jadi di dalam menerapkan SIMK, Sistem Informasi Manajemen Kearsipan, apapun nama aplikasinya itu harus ada strateginya, yaitu dimulai dari evaluasi awal, ya, kemudian development, baru diterapkan. Nah, setelah diterapkan, dievaluasi lagi, atau sebut saja di sini evaluasi akhir. Nah, kita lihat satu per satu. Ini strategi yang diterapkan, yang harus diterapkan di dalam mengimplementasikan SIMK, Sistem Informasi Manajemen Kearsipan, ya, dengan aplikasi yang bermacam-macam itu, nah, apapun namanya. Oke. Nah, evaluasi awal ini yang pertama, kita harus mengetahui kondisi saat ini. Maksudnya, khazanah arsip kita itu seberapa sih banyaknya, sehingga perlu diseminasikan kepada publik. Agar diseminasi itu efektif, maka perlu menggunakan satu aplikasi tertentu di dalam konteks SIMK ini. Nah, ini perlu diketahui kondisi saat ini. Jangan-jangan kita tidak punya khazanah arsip atau khazanah arsipnya sedikit, kemudian tiba-tiba membuat satu aplikasi yang mendatangkan developer untuk merancang dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks seperti itu ada kemungkinan besar gagal. Jadi azas manfaatnya tidak ditemukan dalam konteks ini. Nah, kemudian yang kedua, jadi dalam konteks evaluasi ini, siapa yang memanfaatkan? Apakah publik memanfaatkan khazanah arsip yang kita miliki ini? Nah, ini bisa diketahui dengan layanan yang bukan remote, layanan yang misalnya pengguna datang ke lembaga kearsipan. Nah, kalau banyak pengguna, misalnya dalam 1 tahun itu kita bisa melihat grafiknya, maka ada peningkatan dan seterusnya. Nah, kalau memang itu banyak, memang perlu kita memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan SIMK ini. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah diketahui ternyata banyak pengguna ya yang memanfaatkan arsip-arsip yang kita simpan, kemudian kita tanyakan mereka itu siapa saja, kapan mereka mengakses, dan bagaimana mereka mengakses. Nah, karena kita belum punya satu aplikasi, maka mereka mengakses datang ke lembaga kearsipan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dengan melihat mengevaluasi kondisi saat ini, maka bisa disimpulkan sebenarnya kita memerlukan teknologi informasi atau tidak, ya. Oke. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, baru masuk, ini masih dalam konteks evaluasi. Yang kedua, strategi. Jadi kita
harus merancang strategi di dalam mengimplementasikan SIM-K tadi, ya, terutama target pengguna, ya. Target pengguna siapa saja, misalnya semua, atau kalangan akademisi, atau kalangan praktisi saja, atau semua. Dan ini harus ditetapkan. Nah, kemudian juga informasi yang mereka butuhkan sebenarnya apa, dan ini bisa dilihat, ya, ketika lembaga itu memberikan layanan secara manual, itu kan bisa dilihat. Misalnya tahun yang lalu itu kan bisa dilihat tiap bulan itu berapa yang mengakses, berapa yang bulan berikutnya berapa, dan seterusnya, itu bisa dilihat. Nah, oleh karena itu, maka kalau itu sudah terpenuhi, baru kita sesuaikan dengan misi lembaga kita. Lembaga kearsipan kan misinya memberikan layanan kepada publik, misi utamanya, dan juga menyelamatkan arsip-arsip, ya, terutama arsip-arsip yang terkait dengan sejarah, kehidupan negara dan kenegaraan, atau arsip-arsip yang terkait dengan kebudayaan dan seterusnya, ya. Nah, strategi berikutnya perlu juga dirancang. Sebenarnya khazanah arsip yang seperti apa yang bisa diakses oleh publik. Jadi harus dibedakan atau dirancang terlebih dahulu arsip-arsip yang boleh diakses publik. Nah, sementara yang masih tertutup itu disimpan tersendiri, ya, belum dimasukkan atau belum dibuat database-nya di dalam aplikasi yang akan diterapkan itu. Nah, kemudian delivery ini layanannya seperti apa? Apakah kita pure layanan remote atau gabungan atau hibrid? Jadi ya, layanan jarak jauh dan layanan user datang sendiri di lembaga kearsipan. Nah, walaupun user datang sendiri di lembaga kearsipan, maka tidak lagi menggunakan daftar inventaris atau tetapi langsung dia menghadapi satu komputer, laptop, ya, dalam konteks tadi menelusuri arsip-arsip yang dia butuhkan. Jadi sudah terintegrate di ruang baca atau ruang peminjaman arsip yang bersangkutan. Nah, kemudian strategi IT-nya ini seperti apa? Apakah kita atau lembaga itu akan membangun sendiri karena sudah mempunyai sumber daya teknologi informasi yang handal sehingga mampu membuat satu aplikasi sendiri, atau kita membeli, ya, dari developer di pihak luar dan seterusnya, atau kita menggunakan aplikasi yang freeware, aplikasi yang bisa diunduh dan digunakan secara gratis. Nah, ini perlu juga ditanyakan di dalam konteks strategi di evaluasi awal ini, ya. Nah, kemudian langkah yang kedua itu development, pengembangan. Jadi harus ada tim building, harus ada tim pengembangan, ya. Yang pertama yaitu yang disebut archive teamwork. Jadi harus ada satu unit dari para arsiparis, ya, ini, ya. Mengapa ada archive teamwork? Karena dialah yang mengetahui jenis-jenis arsip sampai dengan jumlah arsip yang disimpan di lembaganya itu. Nah, yang kedua TKO ini juga perlu, dan yang ketiga itu spesialis. Jadi kita butuh spesialis, ya, misalnya kurator atau ahli di bidang teknologi informasi dan seterusnya. Juga kita butuh manajemen, ya. Dan dalam konteks ini manajemen mengelola arsip di dalam SIM-K ini. Nah, yang terakhir referensi. Jadi kita harus punya acuan, ya. Acuan itu bisa aspek teknis dan juga bisa aspek teoritis untuk ini, mengembangkan satu aplikasi sehingga dia bisa bermanfaat bagi publik. Nah, langkah kedua di dalam konteks pengembangan ini analisis, ya. Yang pertama analisis khazanah kita,
Kemudian analisis pengguna atau segmentasi, ya. Tadi di bagian awal sudah saya sebutkan. Yang ketiga, akses delivery. Apakah kita akan menggunakan online atau gabungan dengan daftar arsip atau menggunakan networking macam-macam, ini harus juga diperhitungkan di dalam konteks menganalisis implementasi dari SIMK yang akan diterapkan itu. Nah, tadi sudah saya sebut development yang bagian awal ini mau bangun sendiri dari awal yang disebut scratch atau memodifikasi open source software. Jadi ada software-software yang gratis yang bisa kita modifikasi, bisa kita kembangkan, disesuaikan dengan lembaga kearsipan kita. Ya, misalnya satu software yang diciptakan oleh International Council on Archive, ya, ATOM, ya, nama softwarenya itu ATOM untuk arsip statis, itu gratis dan bisa dikembangkan. Dan banyak software gratis yang bisa dipilih kalau memang diputuskan untuk menggunakan software gratis. Nah, yang ketiga itu membeli. Apakah kita membeli software, ya, atau tidak? Dan ini juga menjadi bagian dari proses pengembangan aplikasi yang akan diterapkan di lembaga kearsipan yang bersangkutan. Nah, kita bahas CKO ini, ya. Jadi di dalam penerapan itu, jadi tidak hanya archives teamworks, ya, jadi tidak hanya tim arsip, tetapi juga butuh ini CKO, Chief Knowledge Officer. Jadi tidak hanya ahli informasi, pejabat ahli informasi saja, tapi juga ini, ya, pejabat yang ini, ya, yang disebut Chief Knowledge Officer. Jadi harus ada yang memimpin ketika akan mengimplementasikan aplikasi tersebut di dalam konteks SIMK ini. Nah, pejabat yang memimpin ini betul-betul menguasai tidak hanya dalam konteks kearsipannya saja, tapi juga dalam konteks teknologi informasinya. Ini yang memimpin. Nah, ini yang menentukan sebenarnya di dalam konteks penerapan SIMK di lembaga kearsipan. Jadi tidak hanya Chief of Information Officer, jadi tidak hanya para ahli kearsipan dan juga para ahli teknologi informasi dan ahli kearsipan, tapi juga diperlukan ini seorang leader, Chief Knowledge Officer, yang memimpin pelaksanaan implementasi SIMK tersebut itu, ya. Oke. Nah, yang terakhir ini evaluasi akhir. Jadi setelah diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu, mungkin 1 tahun, itu perlu dievaluasi lagi sehingga nanti SIMK-nya bisa didevelop, bisa dikembangkan lagi. Nah, yang pertama aspek user, pengguna. Nah, sebenarnya selama 1 tahun kebutuhan pengguna itu apa sih? Kemudian juga diuji, ya, kepuasan pengguna. Ini biasanya menggunakan kuesioner. Jadi dalam 1 tahun, mungkin sebulan atau 2 bulan itu pengguna diberikan kuesioner untuk menjawab ini, untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Nah, kemudian juga kita juga melakukan monitoring terhadap perubahan kebutuhan. Jadi itu bisa dilihat di dalam proses pengguna mengakses arsip selama 1 tahun. Misalnya bulan pertama, kedua itu yang dicari tentang arsip-arsip genealogi misalnya. Kemudian bulan ketiga, keempat itu yang banyak dicari arsip-arsip tentang pertanahan dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari akses user, ya, melalui aplikasi ini, ya. Baik. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, strategi. Jadi kalau evaluasi pengguna ini sudah dilakukan, baru kita masuk ke strategi. Jadi kita melihat ini, ya, tren, ya, kecenderungan user, ya, terhadap khazanah arsip kita. Jadi tadi, ya, bulan 1 kedua dan seterusnya itu kan bisa dimonitor, ya, kecenderungan dari user yang memanfaatkan arsip di lembaga kearsipan. Nah, kemudian di dalam strategi ini
tujuan juga harus ditetapkan, ya. Mengapa sih kita menggunakan aplikasi ini? Tujuannya apa? Itu harus jelas, ya, termasuk struktur apa sebut saja struktur kepanitiaan yang bertanggung jawab terhadap aplikasi ya atau SIMK yang diterapkan itu, ya. Oke, nah yang terakhir ini produk dan layanan. Jadi kita harus mengevaluasi produk kita dan layanan kita. Apa? Yang pertama harus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ini penting. Nah, yang ketiga itu spesifikasi. Spesifikasi ini yang membedakan, misalnya kita punya khazanah arsip yang sangat banyak tentang misalnya tanah, dan di lembaga yang lainnya itu hanya sedikit mengenai tanah, misalnya tanah Mangkunegaran. Lembaga kita punya koleksi yang sangat luar biasa, maka diperlukan satu spesifikasi. Jadi arsip-arsip tentang tanah tadi itu dieksplor di dalam SIMK tadi sehingga user bisa mengakses ini. Ini kelebihan dari lembaga yang mempunyai arsip tertentu yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain, bisa melakukan spesifikasi ini, ya, spesifikasi layanan, ya. Dalam konteks ini, ya, kita mempunyai kelebihan, ya, arsip pertanahan, maka perlu dilakukan spesifikasi ini. Tetapi kalau arsipnya semuanya merata, jadi tidak ada yang banyak, ya, dan tidak unik, tidak bisa dispesifikasikan. Misalnya kita punya banyak arsip tentang perkebunan, ya, misalnya ini contoh. Nah, lembaga yang lain juga punya banyak, lembaga yang lainnya lagi juga punya banyak, sama seperti yang kita miliki, maka itu tidak bisa dilakukan spesifikasi ini, ya. Nah, setelah itu baru dilakukan proses untuk membuat kekasan, keunikan lembaga kita ketika menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen kearsipan tersebut. Itu, ya. Baik, saya kira itu kuliah hari ini, ya. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.